teman-teman, selamat datang di channel saya. Channel ini akan membahas, mereview, membacakan ulang, berupa manga, manhwa, manhwa sampai ke komik superhero Indonesia. Jadi hari ini saya akan membahas manga yang sedang populer di Jepang, tetapi kurang diminati di Indonesia. Terlihat sedikit sekali konten kreator di Indonesia yang membahasnya. Manga yang akan saya bahas adalah berjudul Mashle, Magic and Muscle. Manga ini menceritakan seorang pemuda yang tidak mempunyai sihir, tetapi memiliki ototnya yang tak tertandingi. Kalau saya lihat, pemeran utamanya seperti Saitama yang hidup di dunia Harry Potter. Jangan berlama-lama, ayo kita baca. Chapter pertama berjudul Mas Barendet dan Tubuh Dewa. Di awal, kita diperlihatkan sebuah dunia layaknya cerita fantasi barat yang penuh dengan sihir. Memang benar, dunia di dalam manga ini adalah dunia sihir, bahkan kegiatan sehari-harinya menggunakan sihir. Sihir di dunia ini pun menjadi tolak ukur status sosial seseorang. Seperti pada umumnya, yang memiliki sihir lemah akan tertindas, sedangkan yang kuat akan dipuja. Lalu, kita menuju ke pedalaman hutan. Terlihat seorang pemuda sedang melakukan kegiatan olahraga angkat besi yang sangat besar. Ia adalah Mas Barendet, pemeran utama kita. Mas Barendet sangat suka sekali dengan kue krim. Saat ia selesai kegiatan olahraganya, ia akan memakan kue krim favoritnya itu. Tak jauh dari tempat latihan, ada sebuah rumah kayu sederhana yang sangat damai. Di dalamnya ada seorang kakek tua yang sedang menikmati minumannya. Ia terlihat seperti kakek-kakek bijaksana dengan menatap hidup ini dengan keseriusan. Sedang serius menatap kehidupan, ia dikejutkan oleh Mas Barendet yang menjebol pintu rumahnya. Ternyata diketahui, kakek itu adalah ayah dari Mas Barendet, yang bernama Regro Barendet. Mas pun meminta maaf atas kejadian tak disengaja itu, di saat Mas ingin memperbaikinya. Naas, pintunya malah terpotong menjadi 3 bagian. Sungguh malang. Setelah meminta maaf lagi kepada ayahnya, Mas pun bertanya, "Ayah, kenapa aku harus latihan fisik setiap hari?" Ayahnya pun enggan menjawab, malahan dia berkata akan pergi sebentar karena ada keperluan. Ia pun memperingati Mas agar tidak seumur hidupnya untuk pergi ke kota. Setelah ayahnya pergi, Mas pun tertarik melihat sebuah poster kedai kue krim, dan ia pun berencana membelinya sekarang juga. Singkat cerita, Mas Barendet pun sudah sampai ke kota dan membeli kue krim di kedai yang ada di poster tersebut. Tetapi, sesaat Mas akan menerima kue krimnya, tiba-tiba semua orang yang ada di sekeliling Mas menatapnya curiga dan aneh. Bahkan sang pemilik kedai pun seperti terkejut terheran-heran. Ada apa dengan Mas ya? Lalu gambar pun berpindah ke kantor polisi, memperlihatkan seorang polisi yang bernama Brad Coleman. Sesaat kemudian ia mendapatkan telepon dari bawahannya tersebut. Seseorang dari telepon itu mengabarkan kalau ada pemuda yang tidak mempunyai tanda sihir di wajahnya. Di sisi lain, Mas sedang berhadapan dengan seorang polisi yang tadi menelpon rekannya yang berada di kantor polisi. Polisi tersebut mengusir Mas untuk segera pergi. Tetapi Mas tidak mengindahkan perkataan polisi tersebut, Mas pun asik memakan kue krimnya itu. Nyam-nyam. Tak lama kemudian, si polisi Brad Coleman yang ditelepon tadi tiba ke tempat Mas berada. Sesampainya di sana, ia pun sama mencoba untuk mengusir Mas, dan lagi-lagi Mas tidak acuh. Brad Coleman pun sampai ngedumel di dalam hatinya. Tuh muka bocil ngeselin banget jir. Lalu tiba-tiba ada orang yang berlari ke arah Mas, dan ia pun menggendong Mas dan membawanya kabur. Ternyata itu adalah ayahnya Mas. Brad Coleman yang melihat itu pun berpikir curiga dan mempunyai siasat jahat. Sesampainya di rumah, Mas dimarahi oleh ayahnya karena tak menurut. Mas pun dengan mudahnya meminta maaf dengan muka melasnya. Ayahnya yang tak tega pun merasa kasihan padanya. Tetapi akhirnya Mas pun diberi hukuman, dengan cara berolahraga angkat besi seperti yang tadi ia lakukan. Ayahnya pun cemas kalau warga kota melihat Mas tidak punya tanda sihir di wajahnya. Sedang mengkhawatirkan nasib malang Mas. Tiba-tiba saja tembok rumah kayunya itu dirusak oleh sesuatu. Ternyata itu adalah Brad Coleman, polisi yang tadi di kota. Ia bersama 2 bawahannya. Gambar pun berpindah ke Mas yang sedang olahraga angkat besi. Mas seperti bukan manusia pada umumnya. Barbel yang ia gunakan sangat berat, kalau yang saya lihat di Wikipedia, beratnya mencapai 4,2 ton. Wow, berat banget. Ia pun dengan mudahnya menyelesaikan 1000 kali mengangkat barbel tersebut. Lalu ia pulang ke rumahnya untuk melapor.
Belum sampai di rumahnya, ia mendengar suara aneh dari dalam rumahnya. Ternyata ayahnya sedang dianiaya oleh Brad Coleman. Brad Coleman berkata, bahwa orang yang tidak mempunyai tanda sihir itu hanyalah beban dunia, dan tak pantas untuk dilahirkan. Setelah mendengar ucapan Brad, ayahnya Mas pun mengingat masa lalunya yang kelam. Di mana dia ditindas karena sihirnya sangatlah lemah. Karena lelah selalu ditindas, Regro Barendet pun mencoba untuk bunuh diri dari atas gedung. Belum ia melompat, tiba-tiba saja ia mendengar suara anak bayi di dekatnya, ia pun mengurungkan niatnya untuk melompat. Regro pun menemukan bayi yang sendirian dan kedinginan. Melihat bayi yang tersiksa karena dibuang, Regro pun berniat mengadopsinya, karena Regro dan bayi tersebut memiliki nasib yang sama-sama sial. Ternyata bayi itu adalah Mas Barendet. Karena takut anak yang ia cintai itu ditangkap oleh kepolisian, Regro pun berteriak lari sekencang-kencangnya agar Mas mendengar. Tiba-tiba dari belakang Brad Coleman, bawahannya ditampol Mas dengan menjebol salah satu tembok rumahnya. Rusak sudah tuh rumah sama Mas. Ayahnya pun terkejut melihat Mas, dan bertanya kenapa malah kembali ke rumah dan tidak pergi untuk melarikan diri. Dengan kerennya Mas pun menjawab, karena kita ini keluarga. Cheer, jadi keinget Dominic Toretto dari film Mobil-Mobilan. Lalu Mas pun menantang Brad untuk berduel. Brad tertawa dan ia pun mensetujui duel tersebut. Ia merasa diunggulkan, karena Brad tahu kalau Mas tidak bisa menggunakan sihir. Tak pakai basa-basi lagi, Brad pun mengeluarkan teknik sihirnya, yang ia pakai untuk menghalau monster kuat di masa lalu. Teknik itu bernama Nal Kompas, yang berbentuk seperti bola. Udah kayak nama Koyoya. Bola sihirnya itu pun ia arahkan kepada Mas, merasa sudah menang ia pun memasang wajah gembira dan riang. Tetapi ternyata bola sihir ditampol oleh Mas dengan mudahnya kayak lagi nampol nyamuk. Brad pun langsung mental breakdance. Lalu, Brad pun mencoba teknik sihirnya yang terkuat, yaitu Nal Kompas Daigorus. Lalu diserangnya kepada Mas. Dan lagi-lagi Mas dengan mudahnya menampol itu bola sihir si Brad punya. Brad marah karena teknik sihir terkuatnya dijadiin bercandaan oleh Mas. Ia pun menyerang Mas secara bertubi-tubi dengan bola sihirnya, malah Mas pun memainkan bola sihirnya tersebut seperti mengoper bola voli. Dijadikan bola jugel seperti badut pasar malam. Dan dipakai ngedribble udah kayak main bola kaki. Sangat luar biasa. Tiba-tiba Mas mengambil tongkat sihir yang ada di dekatnya. Brad pun terkejut, kenapa Mas mengambil tongkat sihir sedangkan dirinya tidak bisa memakai sihir. Brad merasa dibohongi, dan memasang teknik sihir pelindung. Tak terduga, ternyata tongkat sihir yang dipegang oleh Mas itu, ia lempar dengan sekuat tenaga, sampai menembus sihir pertahanan Brad Coleman, lalu menancap di belakang tembok Brad. Sehabis melihat Mas yang memakai tongkat sihir dengan gang otak tersebut, si Brad merasa terancam. Brad pun membuat perjanjian terhadap Mas. Kalau Mas mau menerima syarat dari Brad, ia berjanji untuk tidak mengganggu ayahnya maupun Mas lagi. Syaratnya adalah, Mas harus mendaftar di sekolah sihir. Ayahnya Mas pun langsung menolak syarat tersebut, karena Mas tidak bisa memakai sihir. Tetapi, Mas berkata lain. Ia pun menyetujui syarat tersebut. Setelah kejadian ini, Mas bermotivasi. Kalau dunia ini tidak mau menerimanya, maka ia tidak punya pilihan lain, selain menghancurkan peraturan yang memberatkan non-penyihir dengan tinjunya. Caranya yaitu dengan menjadi visioner suci di sekolah sihir. Oke teman-teman, begitu saja chapter 1 Mashle. Maafkan jika kata-kata yang saya pakai tidak sopan atau kurang berkenan. Oh ya, kalian lebih suka suara pria atau wanita? Komen ya. Jangan lupa di like jika kalian suka, beri komen positif dan kritik membangun, jangan lupa subscribe untuk menambah semangat saya membuat konten dan tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Salam susu hangat.